Oke, pada minggu ini kita akan membahas tentang materi yaitu ukuran kemiringan atau dalam bahasa statistiknya adalah squeeze and kurtosis. Ini adalah suatu ukuran statistik fundamental yang untuk mendapatkan karakteristik tentang lokasi dan variabilitas data. Jadi kemarin kita udah membahas beberapa ya, diantaranya adalah median, modus, mean, simpangan baku, dan yang selanjutnya yaitu tentang ukuran kemiringan. Nah, sweetness adalah ukuran dari simetris pada kecenderungan sebaran data. Jadi sebaran data itu kita ada yang dinamakan dengan apakah data ini cenderung ke kiri atau ke kanan. Jadi yang normalnya itu datanya itu adalah netral, di kiri dan kanannya itu sebarannya sama. Nanti kita akan lihat bagaimana cara perhitungannya ya. Jadi sebaran data ini dikatakan simetris jika dapat kita lihat pada diagram histogramnya atau diagram poligonnya, frekuensinya itu terlihat sama pada belahan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian ada kemiringan. Nah, kemiringan ini kita nanti ada rumusnya ya. Nah, yang ini masih untuk rumus dari CQ. Nah, CQ kiri atau CQ kanan. Di sini ini ada rumusnya. Ini X bar gini adalah untuk rata-rata dikurangi MU dibagi S. S adalah simpangan baku. Q2 ini adalah meannya. Jadi kita akan bahas secara langsung dengan melihat data. Jadi ditemukan hasil nilai tes ujian statistika dengan tabel frekuensi datanya sebagai berikut. Nilai 72 sampai 78 dengan jumlah siswa sesuai yang ada di dalam tabel. Kita akan menentukan nilai sweetness dari sebaran data ini. Nah, untuk membuat perhitungannya, kita akan membuat tabel perhitungan. Jadi tabel perhitungan ini akan memudahkan mahasiswa untuk menentukan dari nilai sweetness tadi, seperti yang pada simpangan baku yang kemarin udah kita tentukan. Nah, jadi kan yang mau kita cari ini adalah X bar atau rata-rata datanya, MO-nya, M0-nya, kemudian simpangan bakunya. Lihat data yang kita punya itu apa? Pertama, nilai X kita punya, nilai frekuensinya juga kita punya. Nah, ini frekuensi kualitatifnya. Jadi ini menunjukkan berapa banyak data ataupun berapa banyak frekuensi yang muncul. Totalnya ada 52. Nah, untuk mendapatkan rata-rata, nilai rata-ratanya, kita harus menjumlahkan sigma dari frekuensi dengan nilai dari X-nya atau nilai datanya, baru kita bagikan dengan jumlah total datanya. Gimana caranya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Fx kan, ini adalah Fx, berarti Fx untuk setiap langkah ini, Fx untuk setiap kolom ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Baru nanti kita sigmanya dari Fx kita tambahkan. Nah, pertama, F-nya atau frekuensi yang munculnya ada berapa nih? 2. Di kolom ini nilai X-nya 72. Berarti tinggal 2 dikali 72, 144. Sama seterusnya, 3 kali 73, 74 kali 12, 75 kali 17, 76 kali 7, 77 kali 7, 78 kali 4. Nah, beginilah hasilnya Fx. Dapatlah nih. Kemudian sigma, maka kita jumlahkan, kita totalkan. 144 tambah 219 tambah 88 tambah 1275 tambah 532 tambah 539 tambah 312, dapatlah nilainya yaitu 3909. Nilai ini baru akan kita bagi dengan frekuensi totalnya, N kecilnya. Berapa tadi frekuensi totalnya atau banyak jumlah data yang kita miliki, yaitu senilai 52. Maka 3909 bagi 52 hasilnya 75,173. Dapatlah dari nilai rata-rata dari data perhitungan tabel tadi. Nah, baru satu nih. Nah, sekarang kita akan mencari simpangan bakunya. Simpangan baku rumusnya itu adalah sigma dari Fi dikali X
dikurang X bar. Jadi data kita dikurangi rata-rata baru di pangkat 2 baru dikalikan F-nya. Nah, sekarang kita cari satu persatu. Pertama, cari dulu XI-nya dikurang X bar. Jadi data pertama sampai seterusnya kita kurangi dengan rata-rata baru kita pangkatkan 2. 72 dikurang 75,173 3,17. 73 dikurang 75,173 2 negatif 2,17 dan seterusnya sampai dapat semuanya sampai 78 dikurang 75,173. Ini kemudian kita pangkatkan baru kita kalikan dengan nilai F. F yang ini frekuensi kita berarti 2 dikali negatif 3,17 pangkat 2. Nah, 3,17 pangkat 2 9 sekian dikalikan 2 hasilnya 20,14. 3 dikali negatif 2,17 pangkat 2 14,17 dan seterusnya sampai kita dapat. Nanti baru sigmanya berarti kita tambahkanlah ini semuanya dari atas sampai ke bawah. Dapatlah 111,44 bagi N kurang 1. N-nya berapa? N jumlah totalnya 52 kurang 1 berarti 51 sama denganlah dapat 111,44 dikurang dibagi 51 dapatlah 2,185. Nah, ini karena masih S pangkat 2 maka S sama dengan akar dari 2,185 sama dengan 1,478. Nah, dapatlah simpangan bakunya. Setelah dapat simpangan baku, kita akan menentukan M0-nya. Nah, M0-nya ini apa? M0 adalah median atau letak tengah-tengah datanya di mana. Nah, ini di sini. Karena datanya ini tadi ini adalah 52. Nah, 52 dia adalah genap. Kalau genap kan makanya langsung nilainya mediannya adalah N bagi 2. Nilai N bagi 2 berapa? 52 bagi 2 adalah 26. Maka nilai frekuensi kumulatif terkecil yang memuat 26 adalah di 34. 34 itu di mana? Di sini nih dilihatnya nih. Jadi 26 ini paling dekat dengan siapa? Mana dekat dengan 41, 34 atau 17? Tentunya yang memuatnya 34-nya ada di 26 ini ada di 34. Kalau di 17 kan kekecilan. Nah, kalau ke 41 ini kebesaran. Maka di 34 inilah yang pasnya memuatnya ada nilai 26. Kalau 34 ini lihat frekuensinya ada berapa, di mana diletak X-nya ada di mana, di 75. Maka dapatlah mediannya di 75. Nah, kenapa kita harus cari yang ini? Karena di Sweetness kita memerlukan data-data tadi. Nah, lihat rumusnya. Nah, kenapa kita harus tadi membuat tabel? Mencari juga MO-nya, X bar-nya segala macam, karena nanti di sini rumusnya kita memerlukan data itu untuk mencari sweetness baik itu CSQ yang 1 ataupun CSQ yang 2. Nah, sekarang lihat rumusnya. SK sama dengan sigma dari FI XI min X bar pangkat 3. Tadi kita kan datanya baru pangkat 2 tuh yang punya tuh. Nah, makanya di sini ada pangkat 3. Jadi 2 dikali negatif 3,17 pangkat 3 hasilnya negatif 63,90 dan seterusnya sampai barulah kita jadikan sigmanya ditambah negatif 63,90 ditambah sampai 90 nih hasilnya 22,87. Nah, di sini 22,87. Maka masukkan lagi ke rumusnya. N tadi berapa? 52 kan? 52 dikurang 1 dikali S pangkat 3. Plusnya tadi 1,478 pangkat 3. Jadi 51 dikali 1,478 pangkat 3. Hasilnya nanti 22,87 dibagi dengan hasil 51 kali 1,478 pangkat 3.
Jadi 1,478 nih pangkatkan 3 dulu, baru dikali-kali 51 ya. Jangan 51 kali ini baru pangkat 3. Enggak seperti itu. Nanti akhirnya dapat nilainya yaitu 0,138 untuk SK-nya. Atau nilai dari sweetness. Nah, dari perhitungan ini udah dimasukkan nih, ternyata nilai sweetness itu positif dan tidak terlalu jauh dari 0, maka data akan cenderung ke kanan. Nah, kenapa kita mencari data-data seperti ini? Kenapa kita harus mencari kecenderungan data itu kemana-kemana? Hal ini dikarenakan sebagai berikut. Jadi, sweetness ini mengukur seberapa banyak ekor dari distribusi data yang condong ke satu sisi atau ke arah lain. Distribusi data yang simetris memiliki sweetness sebesar 0. Tapi kan kayak tadi tuh sweetness kita tuh positif kan, jauh dari 0, tidak jauh dari 0. Jadi dia cenderung datanya ke kanan. Nah, jika cenderung datanya nih ke kiri, maka sweetnessnya adalah negatif tadi. Hal ini menunjukkan bahwa ekor distribusi data lebih panjang atau lebih banyak data yang terdapat pada sisi sebelah kiri. Misalnya hal ini kalau kita masukkan ke dalam data lapangan, contohnya distribusi data yang cenderung ke kiri adalah penghasilan keluarga di sebuah daerah. Misalnya kita ini sedang meneliti bagaimana sebaran penghasilan data penghasilan keluarga di daerah Desa Mas Bangun misalnya. Dari hasil itu perhitungan datanya ternyata hasil sweetness-nya cenderung ke arah sebelah kiri, cenderung ke kiri. Maka dapat kita artikan bahwa penghasilan keluarga di sebuah daerah tadi Mas Bangun itu terdapat sejumlah keluarga dengan penghasilan yang sangat rendah, tetapi hanya sedikit keluarga dengan penghasilan yang sangat tinggi. Jadi cenderungnya itu datanya di sebelah kiri. Jadi cenderung orang di situ penghasilannya rendah. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulannya seperti itu. Jadi nanti sweetness ini akan menentukan juga untuk ke analisis statistik yang lebih lanjut. Jadi dengan adanya sweetness kita bisa menentukan cenderung datanya ini lebih banyak di mana. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan data apa yang kita cari, maka kesimpulannya dapat kita tentukan seperti itu. Oke, baik mahasiswa, sampai di sini ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjut ke yang lain?